Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Diajarin kuliah lagi untuk mendalami ke bagian-bagiannya masing-masing seperti big data analytics, terus cloud computing dan cyber security segala macam seperti itu. Senang sekali karena jarang sekali kita bisa dapat belajar gratis, kemudian dibimbing oleh pengajar-pengajar yang memang ahli di bidangnya. Dengan adanya pelaksanaan program DTS seperti ini tentu meningkatkan kemampuan kita dalam era digital. Talenta digital ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital. Negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita. Hey, we're Cigar Technology. We create websites and mobile applications. 6 years of implementing more than 150 projects, we've helped broad industries from the biggest banks, corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now it is the time. Visit cigartechnology.com. Go big with Cigar and let's talk.
Halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung dan kembali lagi di acara Sagara X Leaders. Perkenalkan, aku Mutiara selaku Digital Marketing Eksekutif dari Sagara Technology. Salam kenal semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat semua kan ya? Mudah-mudahan di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M setiap harinya. Oke, sambil menunggu jam-jam buka puasa, lebih baik kita isi dengan menonton hal-hal yang beredukasi, bener nggak? Bener dong. Oke, nah sebenarnya Sagara X Leader sendiri ini apa sih? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya. Untuk Sagara X Leaders ini merupakan salah satu program talk show yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia teknologi kepada masyarakat. Program ini juga memiliki sebuah misi, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana caranya mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam dunia bisnis dan membuka mata masyarakat akan kemajuan teknologi informasi saat ini. Nah, narasumber yang akan dilibatkan di sini juga para ahli yang di bidang teknologi dari berbagai perusahaan maupun kementerian yang ada di Indonesia. Nah, Sagara sendiri itu apa sih? Sagara Technology merupakan industri atau perusahaan yang bergerak di bidang software development, khususnya dalam pengembangan website, mobile application, dan fintech solutions. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia, startups, dan industri lainnya untuk bisa mengembangkan produk-produk digital mereka. Nah, Sagara X Leaders kali ini spesial nih. Kita akan menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di bidang SDM khususnya digital talent, yaitu Bapak Dr. Hari Budiarto selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Tema kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih peran pemerintah dalam mendorong transformasi digital melalui peningkatan pengembangan talenta digital saat ini. Oke, tanpa waktu lama-lama lagi, aku akan hadirkan Bapak Dr. Hari Budiarto selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Silahkan kepada Bapak Hari. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mutiara. Halo, selamat sore Pak Hari. Apa kabar Pak? Kabarnya baik-baik saja. Mana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga alhamdulillah sehat ya Pak? Oh sehat. Oh alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa nih Pak. Iya udah lama ini udah setahun ya. Iya, kita sudah tidak lama berjumpa lagi nih. Oke Pak, hari ini agenda kita akan berbincang-bincang nih Pak selama 45 menit sampai 1 jam ke depan ya Pak, mengenai Ya. peran pemerintah dalam mendorong transformasi digital melalui peningkatan pengembangan talenta digital nih Pak. Nah, sekarang ini kan semuanya sudah berbasis digital ya Pak. Nah, kebetulan dari Sagara sendiri nih Pak, merupakan industri yang bergerak di pengembangan dunia digital nih Pak, khususnya dalam pengembangan website, mobile application, dan fintech solutions. Nah, dan kemungkinan sih ada inovasi-inovasi lain yang akan kita kembangin nih Pak di setiap tahunnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dalam era pandemik saat ini Pak, bagaimana sih Pak kondisi transformasi digital di Indonesia nih saat ini? Terima kasih Mbak Mutiara. Jadi kalau ditanya kondisinya seperti apa, justru adanya pandemi itu transformasi digital ini lebih cepat. Jadi kalau nggak ada pandemi mungkin akan terjadi transformasi digital di Indonesia ini mungkin sekitar 3-5 tahun yang akan datang. Tapi dengan adanya pandemi, maka semuanya dituntut gitu masuk ke transformasi digital. Nah, ini contohnya kalau kuliah yang paling simpel ya, kuliah online ini sudah dilakukan oleh UT, ya. Jadi menggunakan learning management system dan sebagainya. Tapi waktu itu kan nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi dengan adanya pandemi, maka mahasiswa sama dosen sekarang dituntut untuk melakukan transformasi digital melalui kuliah online tadi. Gitu.
Ini salah satu contohnya aja. Oh, oke. Berarti dengan adanya, pandemi Covid ini jadinya, semua berbasis digital ya, Pak, ya? Jadi Iya, dari mungkin, dari bidang pendidikan ataupun juga di industri-industri lainnya juga semua berbasis digital, jadinya pindah semua ya, Pak, ya? ya jual beli kan sama sekarang, Mhm. supermarket sudah nggak laku sekarang. Sekarang kalau kita beli apa-apa tinggal gadget aja ditekan, kemudian ya 30 menit lah paling lama, apa yang kita pesen itu sudah datang di depan rumah. Iya, betul. Berarti emang untuk ke depannya nih transformasi digital nih memang lagi berkembang pesat ya, Pak, untuk ke depannya? Bahkan mungkin sampai 5 sampai 10 tahun ke depan masih ini kali ya, Pak, masih sangat berkembang? Ya, transformasi digital ini akan berkembang. Jadi kita itu sudah masuk ke yang dinamakan era industri 4.0 ya. Jadi era industri 4.0 ini menyebabkan manusianya, ya, masyarakatnya ini memasuki era yang namanya masyarakat 5.0. Jadi masyarakat 5.0 ini semua aktivitas kehidupannya sudah menggunakan teknologi digital, khususnya teknologi revolusi industri 4.0, yaitu teknologi yang pertama adalah artificial intelligence, kemudian teknologi big data analytic, kemudian teknologi cloud computing, sama teknologi Internet of Things. Jadi 4 teknologi lah ini yang akan terus berkembang ke depannya dengan masyarakat yang sudah masuk sebagai masyarakat smart digital. Oke, smart digital ya. Oke, kalau dari, pemerintah sendiri nih, Pak, ada kesiapan apa sih, Pak, untuk menumbuhkan transformasi digital ke depannya? Tadi di video yang diputar tadi ya, yang di awal Bapak Presiden kan menyampaikan kan Iya, bahwa Indonesia harus masuk ke transformasi digital. Maka kita mhm, dibutuhkan 9 juta talenta digital untuk bisa Indonesia itu menguasai di era digital, antara lain ekonomi digital, kemudian ekonomi kreatif ya. Terus kemudian Bapak Presiden sudah membuat instruksi, ya, silakan cari di Google, itu ada. Jadi instruksi untuk Indonesia bertransformasi digital. Instruksinya ada 5. Ya. Nah, yang pertama adalah membuat akses ya, infrastruktur digital. Jadi supaya masyarakat itu bisa masuk ke dunia cyber, maka infrastrukturnya harus dibangun. Kemudian kedua, kita harus menyiapkan roadmap digital. Nah, supaya apa? Supaya pembangunan ya, pembangunan digital ini bisa lebih terarah. Ya, step-stepnya jelas dari tahun ke tahun apa yang harus dibangun. Kemudian ketiga, Bapak Presiden menginstruksikan ya, kita harus mempunyai satu data. Maka diminta untuk membuat data center yang sangat besar yang bisa dipakai oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemudian yang nomor 4, Bapak Presiden meminta menyediakan talenta digital yang jumlahnya tadi 9 juta. Nah, kemudian yang kelima, permintaannya adalah bagaimana kita bisa membuat ya, undang-undang atau peraturan yang dinamakan sebagai legislasi untuk mengatur kehidupan mmm, di dalam. Jadi ada 5 itu tadi, Mbak Mutiara, instruksinya Bapak oh, Presiden. oke. Oke, oke. Berarti, untuk yang fokus ke nomor 4 nih, Pak, yang terkait penumbuhan talenta digital. Ya, Nah, dari Kominfo sendiri nih kebetulan Bapak juga kan kepala Badan Litbang SDM ya dari Kominfo. Nah, kira-kira ada kesiapan apa, Pak, dari, peran pemerintah untuk menumbuhkan talenta digital, Pak? jadi kita ketika mengembangkan talenta digital itu konsepnya kayak seperti piramid ya, kayak piramid. Mmm, Jadi di bagian dasar ya, di bagian bawah itu kita namakan literasi digital. Sasaran kita adalah 20 juta penduduk Indonesia harus kita literasi digital. Kemudian di bagian tengah kita mempunyai program yang namanya Digital Talent Scholarship, yaitu membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat menjadi kemampuan di dalam kompetensi digital. Kemudian kalau kita lihat lagi piramid ya,
yang paling atas itu kita punya program yang namanya digital leadership ya. Jadi digital leadership ini digunakan untuk kita menyetak ya, para pimpinan-pimpinan supaya aware ya, atau sadar dengan adanya era digital ini sehingga mereka bisa berbuat banyak tentang digital, karena konsep digital itu tidak hanya dari bawah ya, artinya dari bottom up aja, tetapi juga dari top down ya. Jadi leadership atau pimpinan ini harus sadar ke arah digital. Tidak hanya stafnya saja. Itulah yang Kominfo bangun, membuat suatu piramida untuk melakukan peningkatan talenta digital. Oh, oke. Berarti lebih ke ini ya Pak, lebih ke scholarship gitu ya Pak, untuk ningkatin talenta digitalnya ya Pak? Ya, yang bagian tengah itu memang kita lebih ke arah skill. Jadi membuat mencetak hard skill dari masyarakat. Oh, oke. Berarti kan setidaknya seperti apa yang Pak Jokowi bilang nih Pak, Indonesia itu kan setidaknya sampai tahun 2035 menumbuhkan 9 juta talenta digital nih Pak, yang berijazah bahkan SMK atau sarjana untuk bersama-sama membangun ekonomi ekosistem digital nih Pak. Nah, gimana sih Pak dari Kominfo sendiri atau mungkin dari pemerintah lainnya gitu untuk menumbuhkan talenta digital sebanyak 9 juta talenta digital itu? Jadi memang yang membangun untuk mencetak talenta digital tidak hanya Kementerian Kominfo ya, ada Kementerian Dikbud ya, ada kementerian yang lainnya gitu. Kalau kita tarik dari 9 juta talenta digital di tahun 2035 tadi, kalau ini tahun 2020 ya, berarti kan 15 tahun. Berarti 9 juta dibagi 15. Berarti 1 tahun itu kita harus mencetak 600 talenta digital. 1 tahun. Ya. Nah, Kementerian Kominfo saat ini ditugaskan untuk mencetak 100.000. Jadi 1/6-nya. 100.000 talenta digital dicetak oleh Kominfo. Kita sedang membuat program. Kita membuat program yang namanya Digital Talent Scholarship yang berisi 8 akademi. 8 akademi, kalau boleh saya sampaikan, yang pertama adalah Fresh Graduate Academy. Jadi Fresh Graduate Academy ini adalah memberikan pelatihan kepada para mahasiswa di tingkat akhir atau yang sudah lulus ya, atau baru lulus gitu. Kemudian kita buat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan networking gitu ya. Kemudian pelatihan-pelatihan big data, pelatihan-pelatihan artificial intelligence gitu. Ini biasanya paling lama 1 bulan ya, secara online. Terus kemudian kita uji. Setelah dapatkan ujian dan lulus, kita lakukan sertifikasi. Jadi siapa yang mensertifikasi? Yang mensertifikasi adalah perusahaan internasional tadi. Jadi misalnya kalau ikut pelatihan jaringan, yang mensertifikasi adalah Cisco gitu ya, atau Huawei gitu. Jadi mereka akan diuji sertifikasinya. Itu untuk FGA dan itu kita bayarin gitu ya. Jadi kita memberikan pembiayaan untuk biaya sertifikasi. Itu besarnya berapa? 1 orang itu bisa sampai 2-3 juta, tergantung dari perusahaannya. Bisa kalau Google agak murah, mungkin 1,5 juta gitu ya. Jadi ini yang nanti Kominfo akan memberikan pendanaan untuk masyarakat itu bisa mengikuti sertifikasi. Kemudian yang berikutnya ada namanya VSGA. Jadi Mbak Mutiara sampaikan banyak anak SMK ya. Jadi para lulusan SMK ini kita latih digital ya, disesuaikan dengan skema yang ada di peta okupasinya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu membuat suatu peta okupasi namanya. Jadi itu banyak profesi-profesi di dalam mendukung ya profesi di bidang TIK. Itu apa saja. Kemudian kita melakukan pelatihan sesuai dengan peta okupasi untuk anak SMK ini. Kemudian setelah mereka selesai, mereka kita sertifikasi ke LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini 2 akademi. Kemudian yang ketiga namanya Pro Academy, Professional Academy, yaitu mereka yang sudah bekerja
kemudian kepingin atau ingin untuk meningkatkan kompetensi dia ke lebih mahir, ya. Misalnya kalau tadi di bidang networking atau jaringan, mungkin dia menjadi senior administrator. Nah, ini bisa mengikuti program Oh, kami. oke. Kemudian ada juga yang namanya tematik akademi. Tematik akademi ini diperuntukkan untuk masyarakat, gitu. Masyarakat yang mengalami disability atau difabel. Nah, ini kita Oh, bisa oke. pelatihan dan sebagainya. Terus ada masyarakat, misalnya masyarakat buruh migran yang banyak di pelosok desa, ya. Nah, ini kita berikan pelatihan digital, artinya nggak perlu mereka bekerja lagi ke luar negeri, gitu ya. Artinya mereka bisa Oh, meningkatkan kesejahteraannya dengan bertransaksi digital, berjualan digital. Kemudian kita punya lagi akademi yang kita namakan Digital Entrepreneurship Academy, yaitu akademi yang ingin mencetak wirausaha digital. Nah, jadi ini masyarakat kita ajari cara memfoto. Ya, misalnya dia punya produk kuliner, kita ajari cara memfotonya, kemudian diupload di dalam Tokopedia atau diupload di Bukalapak, terus kemudian kita ajari cara bertransaksi dan sebagainya. Nah, ini namanya DEA. oh, Kemudian ada oke, oke. sudah 5 ya saya jelaskan. Yang nomor 6 itu kita namakan sebagai Government Transformation Academy. Nah, ini diperuntukkan untuk pegawai negeri untuk bisa melakukan layanan publik dengan baik. Kemudian kalau ini anak buahnya GTA itu, kalau pimpinannya namanya DLA, Digital Leadership Academy. Jadi pimpinannya pun kita latih supaya Oh, transformasi oke. digital itu bisa berjalan ke semua aspek dan semua segmen masyarakat. Terus ada lagi yang paling terakhir nomor 8 namanya Talent Scouting Academy. Jadi Talent Scouting Academy ini diperuntukkan untuk mereka yang berprestasi ketika ada di perguruan tinggi. Nah, kemudian kita latih, kita jadikan dia adalah pimpinan digital. Ya, kita didik sebagai seorang leadership dan kita magangkan ke perusahaan-perusahaan asing, ya. Kemudian dia balik lagi ke kampus, langsung dia bisa wisuda. Karena kuliah tadi SKS-nya bisa dikonversi ke dalam pelatihan-pelatihan Pak. Begitu Mbak yang kita siapkan. Oh, oke, oke. Berarti memang banyak ya Pak, ada 8 items ya yang ditawarkan untuk, masyarakat Indonesia nih, Ya, ada 8 khususnya di akademi. bidang digital ya? Betul, ada 8 itu segmen masyarakatnya. Masing-masing akademi itu pelatihannya sekitar 20 tema. Oh, hanya diperuntukkan untuk 20 tema aja ya Pak? Ya, bisa macam-macam 20 tema ini. Jadi mulai dari networking, coding gitu ya. Terus kemudian Oh, marketing oke, oke. digital. Jadi ada 20 Oh, tema. oke. Jadi masing-masing ya, masing-masing akademi itu ada sekitar 20 sampai 10 gitu. Tapi temanya beda-beda. Jadi kalau dikalikan kita menyediakan 20 kali 8. Jadi ada Oh, oke. 160 mata kuliah kalau di perguruan tinggi ini. 160 mata kuliah yang bisa dipilih masyarakat untuk berlatih masuk ke dunia digital. Oh, oke. Nah, kebetulan saya juga bagian ini nih Pak, digital marketing nih Pak. Mungkin saya bisa ikutan juga kali ya Pak? Oh bisa, bisa. Jadi nanti Bisa ya? silakan masuk ke website Koinfo yang dinamakan Digital Talent koinfo.id, segera daftar di situ ya. Nanti Oh, oke. pelaksanaannya itu serempak ya. Jadi harus daftar dulu, kemudian nanti kita seleksi. Tadi tidak semua pendaftar itu kita akan terima ya. Jadi sesuai dengan kuotanya. Oh, Ini ada jadwal nih, jadwal pendaftaran terbaru ini. Nah, oh, ini yang oke. ya Fresh Graduate Academy. Nah, ini akan segera kita mulai untuk pelaksanaannya. Kemudian ada juga Pro Academy. Ya. Silakan ditunjukkan Pro Academy. Nah, ini yang Pro Academy. Oke. Nah, ini kemarin waktu kita buka batch pertama untuk Pro Academy itu yang daftar 18.000. Ada 18.000 Oh, oke. orang yang Banyak juga mendaftar. ya Pak? Ya, banyak. Terus kemudian kita tolak, 8.000 kita tolak. Jadi Oh, maaf, banyak juga yang gitu? 6.000 yang kita Iya. tolak. Jadi yang kita terima adalah 12.000. Karena kuotanya ya, cuma ada 12.000. Nah, Oh, hari ini kuotanya ya?
Ya, minggu ini kita buka lagi untuk batch kedua. Ini silahkan masyarakat untuk bisa mendaftar ya. Kemudian nanti lanjut ke sertifikasi. Oh, oke. Itu kira-kira ada berapa batch tuh Pak di tahun ini Pak? Ya kita lihat situasinya. Kan kita masih punya waktu sampai Desember. Jadi biasanya satu batch itu mulai dari pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, ujian, itu membutuhkan kira-kira 3 bulan. Ya, jadi kalau biasanya kalau tahun ya kita akan adakan sekitar 3 batch sampai 4 batch. Oh, oke. Nah, tadi Terus Pak kan kemudian gimana Pak? ada tema yang menarik, Mbak. Ya, kemarin kita Apa? buka beberapa tema gitu ya. Ada pendaftar yang paling banyak banget, yaitu tema Oh, apa tuh yang Pak? pelatihan data science sama data engineering. Oh, Jadi data science. ini Oke. yang paling menarik masyarakat mengikuti pelatihan ini. Ya, saya Oh, itu cari-cari paling banyak ya Pak? informasinya, kenapa sih kok masyarakat senang dengan pelatihan yang ada di sini gitu. Nah, ternyata kalau sudah lulus data science dan mereka bekerja di industri atau di lembaga, itu gajinya paling tinggi. Oh, oke. Ya, maka Mbak Data Mutiara ikut yang science data ya. science aja. Oh, boleh Pak, boleh. Jadi saya bisa mengembangkan skill saya di data scientist juga ya? Ya, karena itu sangat berhubungan dengan marketing gitu. Oh, iya. Jadi Iya kan Pak, marketing itu kalau kan saya nggak sembarangan kan. Marketingnya itu kan harus berdasarkan berbasis data gitu. Supaya kita iya. melakukan marketing ini efisien. Kalau digital marketing itu diajari pemasarkan melalui teknologi digital, tetapi sasarannya siapa? Nah, itu perlu yang dinamakan data science. Jadi Oh, mempelajari oke. tentang bagaimana pelanggan, ya, masyarakat, kemudian pakai metode-metode khusus, akhirnya kita bisa paham. Gitu. Oh, oke. Boleh Pak, nanti saya daftar deh Pak di data scientist. Supaya skill saya juga nambah Pak, nggak hanya di Ya, digital marketing aja. nanti gajinya naik. Amin ya Allah. Iya Pak, terus yang tadi Pak, yang saya tangkap itu kan ada yang akademi program itu ya. Nah itu kira-kira ada kerjasama sama Kemendikbud nggak Pak? Ada. Jadi kemarin saya ketemu sama Dirjen Dikti kemarin Pak Prof. Nizam ya. Kita Oke. ngobrol, ya. Terus besok hari Jumat saya akan ketemu dengan Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan. Itu juga mau Oke. obrolin tentang program DTS ini. Karena kita harus saling mendukung ya, saling Iya mengisi, betul. saling melengkapi, berkolaborasi di antara kementerian ini agar masyarakat itu lebih bermanfaat kepada masyarakat. Betul Pak. Memang sebenarnya, kalau dalam meningkatkan talenta digital tuh nggak hanya peran pemerintah aja ya Pak sebenarnya. Dari masyarakat pun sebenarnya juga harus berintegrasi juga ya Pak, ke depannya. Iya, jadi di dalam program DTS ini kita juga instrukturnya itu dari masyarakat ya. Kita membuka lowongan untuk yang bisa menjadi instruktur. Ya, ini kadang-kadang kita kerjasama dengan dosen ya. Dosen, Oh, tetapi oke. dosen itu kan tidak tersedia, artinya tidak banyak juga karena mereka sibuk untuk ngajar kan, untuk Iya. perkuliahan. Terus kemudian kita juga membuka lowongan kepada para masyarakat yang ingin menjadi instruktur. Kita latih, kemudian mereka jadi instruktur untuk bisa melatih kepada masyarakat yang lain. Oh, oke. Berarti di sini, peran masyarakatnya itu untuk mendukung program, yang tadi Bapak sudah sebutkan ini selaku mentor ya, Pak? Ya, kita juga Selaku kerjasama mentor. dengan perbankan. Di samping Kemendikbud Oh tadi, kita kerjasama dengan perbankan, Mbak. Jadi itu perannya apa tuh, Pak, kalau perbankan? perbankan ini perannya gini. Jadi saat ini tuh perbankan ini masuk ke digital banking itu membutuhkan banyak pegawai ya di bagian IT support gitu. Nah, ini Oh, oke. kalau mereka merekrut pegawai baru mulai dari seleksi sampai melakukan pelatihan-pelatihan itu biayanya besar. Maka Oh, mereka oke. bekerja sama dengan kita
kemudian dia memberikan kurikulumnya, kurikulum untuk dilakukan pelatihan kepada masyarakat. Nanti setelah selesai pelatihan, masyarakat ini bisa magang. Jadi magang di bank, dia bekerja di situ 3 bulan gitu ya. Nah, terus kemudian setelah magang, kalau dia bekerjanya bagus, langsung diangkat jadi pegawai bank tersebut. Oh, oke Jadi, oke. jadi bank BRI, BNI sama Mandiri tidak melakukan perekrutan lagi. Jadi dia menyerap para yang lulus latihan di DTS ini. Oke. Termasuk kemarin kita dari ASDP ya. ASDP itu pegawai pelabuhan yang penyeberangan tadi, itu kan semua sudah pakai digital. Kemarin mengontak kita untuk bisa para lulusan pelatihan DTS ini bisa bekerja di sana. Mulai dari magang sampai nanti diterima menjadi pegawai. Oh, oke, menarik ya, Pak. Menarik. Menarik banget ini. Oke, Pak. Nah, kebetulan nih, Pak, yang kita tahu kan sekarang kita sangat membutuhkan nih, Pak, untuk sampai ke 9 juta talenta digital nih. Nah, kira-kira, apa sih, Pak, yang menyebabkan Indonesia tuh kekurangan talenta digital? Yang pertama masalah kurikulum ya. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak kekurangan talenta digital, bukan, cuma bidangnya ya. Jadi banyak mereka diajarkan sekolah misalnya kuliah atau sekolah dan sebagainya itu kurang cocok gitu, kurang cocok dengan yang diperlukan industri. Misalnya industri itu perlu orang yang bisa seperti B gitu ya. Tapi kita memberikan latihan, memberikan pengajaran itu A gitu. Jadi nggak nyambung. Maka itu adanya peningkatan kompetensi. Jadi kita itu tugasnya adalah meningkatkan kompetensi yang tadinya belum nyambung ini sehingga bisa ketemu dengan industri. Betul. Oke, berarti memang dikarenakan kurikulum. Jadi kita itu sebenarnya kekurangannya itu ada di masalah kompetensi yang standar. Gitu. Kalau orang digital banyak gitu, yang tapi itu bisa ngoprek komputer, HP itu banyak, tetapi yang standar, yang punya kompetensi yang standar sesuai dengan kebutuhan industri itu yang kurang. Oh, oke. Makanya perlunya adanya penyesuaian ya, Pak, antara kebutuhan industri sama kurikulum yang diajarin ya, Pak? Ya, jadi penyesuaian itu melalui apa? Melalui pelatihan. Oh, oke. Siap. Ini kan dari tadi dari Pak Hari juga kan udah menyampaikan juga ya, Pak, yang 8 program dari DTS ini. Nah, kan, yang kita tahu nih, Pak, ada beberapa banyak platform pihak ketiga nih, Pak, kayak kursus-kursus gitu yang mengenai digital juga. Nah, itu, menurut Bapak dalam waktu yang singkat mereka dengan, mengajarkan beberapa, kurikulum dan pembelajarannya gitu, itu tanggapan Bapak mengenai hal itu gimana, Pak? Ya kalau menurut saya sih tidak apa sih, nggak ada masalah ya. Yang penting ya? kualitasnya harus bagus gitu. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Yaitu kita harus sertifikasi. Jadi dihadangnya itu dihadang di sertifikasi. Boleh dia melakukan pelatihan, tetapi nanti setelah lulus sertifikasi. Kalau di sertifikasi ternyata banyak yang nggak lulus, berarti materi mereka kurang. Harus ditingkatkan kualitasnya supaya lulusannya bisa standar ya, standar atau kompetensinya itu adalah standar dunia global. Maka perlunya yang namanya sertifikasi. Oh, oke. Berarti memang untuk, platform-platform pihak ketiga kayak gitu harus memerlukan sertifikasi juga ya, Pak? Supaya, anak-anak ini yang sudah mengikuti kursus ya memang kompeten di bidang itu gitu ya, Pak? Betul. Oke. Lalu Pak, pemerintah kira-kira ada kerjasama nggak Pak sama universitas ataupun sekolah-sekolah untuk menaikin jumlah talenta digital? Ya, saya aja kerjasama dengan politeknik itu 50 politeknik di Indonesia. Oh, oke. Kemudian kalau universitasnya
kita ada sekitar 60 universitas di Indonesia kita kerjasama. Artinya dosen-dosen mereka kita jadikan instruktur, ya. Terus kemudian mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan dari perusahaan-perusahaan global tadi. Terus kemudian mereka bisa tahu memperbaiki kurikulumnya di universitas nanti gitu. Jadi kerjasamanya seperti itu. Jadi kita hire ya, para dosen itu, kemudian kita TOT, terus kemudian kita berikan kesempatan untuk ngajar, ya. Semuanya kita biayai. Oh, oke. Oke, berarti sebagai mentornya ya Pak, sebagai instrukturnya ya Pak? Ya, sebagai instrukturnya kita kerjasama. Terus kemudian ada juga di Universitas Telkom. Ya. Universitas Telkom itu kita kerjasama kepada yang melibatkan mahasiswa dan dosen untuk pengabdian masyarakat. Jadi tugas KKN dari dosen, dari mahasiswa ya di suatu desa gitu. Kemudian mahasiswa tadi kita berikan bekal bagaimana membuat desa digital. Kemudian dia bisa bekerja, artinya membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan desa tadi menjadi desa digital. Gitu. Nah, nanti setelah mereka selesai, maka mereka akan lulus SKS-nya dalam KKN. Oh, oke. Menunjang juga ya untuk bagi mahasiswa ya? Ya, bagi mahasiswa menunjang, dia bisa cepat lulus, ya, tidak perlu kuliah, terus kemudian mereka bisa langsung mengerjakan KKN-nya itu langsung ke masyarakat, kemudian dosennya itu bisa mendapatkan KUM untuk pengabdian masyarakat. Kemudian semuanya bisa diakreditasi karena punya kegiatan-kegiatan yang bagus terhadap masyarakat. Oh, oke. Iya, kemarin saya juga sempat baca Pak dari blog Kominfo, itu ternyata ada ruang digital yang punya pemerintah. Nah, itu ruang digital yang bisa dimanfaatkan apa ya Pak? Ruang digital itu adalah kita itu membangun infrastruktur. Jadi Kominfo melalui unit kerja yang namanya Bakti, ya Badan Layanan Umum, ini membangun BTS di pelosok-pelosok wilayah yang dinamakan 3T, ya, di desa-desa yang terisolasir, ya, yang terluar, yang tidak terjangkau, gitu. Jadi ini kita membuat BTS sehingga mereka bisa mengakses internet. Ya, nanti internetnya gratis gitu ya. Nah, ini supaya masyarakat bisa masuk ke ruang digital. Nah, jadi kita bangun BTS, kemudian kita minta operator untuk masuk. Ya. Kemudian operator itu harus menyediakan internet. Kemudian internetnya itu kita bayar. Jadi masyarakat langsung bisa menggunakan internetnya itu secara gratis. Nanti setelah kita berikan literasi, baru kita tingkatkan skill-nya. Oh, oke. Nah, berarti Pak kalau misalkan tadi kan Bapak udah nyebutin ya Pak untuk yang 8 program dari DTS ini. Kalau misalkan yang bagian misalkan ada satu perusahaan nih Pak, misalkan contohnya teller di suatu bank gitu. Nah, mereka pengen ningkatin ke bagian digital gitu Pak. Nah, itu kira-kira dari Kominfo sendiri bisa kan ya Pak, kalau misalkan untuk memberikan mereka pelatihan untuk hal terkait tersebut, jadi beda arah gitu, yang tadinya jadi teller, tapi tiba-tiba berubah jadi data scientist gitu. Oh bisa, itu namanya rescaling gitu ya. Jadi dia berpindah skill, yang tadinya jadi teller bisa menjadi manager gitu misalnya, atau menjadi scientist, atau menjadi pengolah data, atau menjadi analisa data, atau pindah menjadi administrator network gitu. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi program kita itu namanya tematik academy. Nah, tematik academy itu diperuntukkan yang rescaling, atau yang pro academy itu diperuntukkan untuk mereka yang sudah bekerja.
ingin Oh, mendalami digital, ya, ingin mendalami yang namanya upscaling, atau mau pindah, ya pindah skill hmm, atau rescaling, boleh. Ya. rescaling. Oh, oke, Jadi oke. dia dulunya database pindah ke coding, ya, ikut pelatihan coding. Oh, ya, 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 ya. Oke, Pak. Berarti, nanti kalau misalkan berarti saya masih bisa nih ya, Pak, maksudnya ikutan program dari DTS ini nih. Berarti ini Oh, terakhir masih kapan bisa. nih, Pak? Kenapa? Terakhir Dibuka. kapan, Pak, ditutupnya untuk yang batch pertama ini? Silakan lihat di web, saya nggak hafal Oh, karena oke. karena 8 akademi dan temanya cukup banyak ya. Jadi kurang Mhm. hafal ya. Tetapi yang pasti masih ada ya beberapa tema, beberapa akademi yang masih membuka ya, membuka pendaftaran karena belum ditutup, yang nanti pelatihannya akan dilakukan sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Oh, oke, oke. Oke, Pak, siap. Nah, kebetulan nih, Pak, dari Sagara sendiri nih, Pak. Sagara itu kan, memang bergeraknya di bidang software development, untuk website, mobile apps, ataupun, fintech solutions nih, Pak. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa, dari, program Bapak ini nih yang dari DTS, nah nanti mungkin kita bisa kerjasama nih, Pak, dari banyaknya mereka yang talenta digitalnya itu bisa berkembang. Nah, nanti mungkin bisa kerjasama dengan Sagara juga nih ke depannya, Pak. Kebetulan kita juga ada ini sih, Pak, apa namanya, semacam LMS gitu, learning system-nya. Jadi, nanti di situ juga kita ada beberapa semacam platform pembelajaran terkait dunia digital, Pak. Ada digital marketing, ada data scientist, terus juga ada, UI UX design. Nah, itu mungkin dari situ kita juga mungkin bisa mengintegrasikannya juga gitu, Pak. Kita jadi maksudnya kayak jadi sama-sama kerjasama nih, Pak, ke depannya. Bisa bisa juga artinya para yang kita sudah latih ini kan sudah siap pakai. Nah, bisa dipakai untuk Sagara membuat pengembangan software misalnya. Atau Iya. magang, mereka diajak magang di sana, boleh. Nah, iya betul, Pak, kayak gitu. Jadi kita mungkin ke depannya, bisa kerjasama juga nih sama Kominfo, juga, karena kita kan juga salah satu sebenarnya kita juga semacam startup sih, Pak. Jadi kita itu, baru di tahun 2014 juga, kita, merintis gitu dari, CEO kita juga masih sampai saat ini masih Mas Adi, beliau juga, belajar sih, Pak, dari mulai ngerintis perusahaan teknologi ini. Dari mulai, engineer-nya kita juga cari manpower yang emang berkompeten gitu, Pak. Nah nanti, ke depannya mungkin dari Kominfo sendiri bisa kerjasama juga ke depannya sama Sagara, untuk bisa mengembangkan talenta-talenta digital dari, DTS-DTS ini, lulusan dari DTS, kayak gitu. Ya bisa, kita ada itu namanya Decoding. Ada perusahaan namanya Decoding, startup juga kan itu Decoding. Oh iya, Itu decoding. sama DigiLab. Ya. Jadi Oh, oke. DigiLab, kemudian Decoding, ini sama dengan Sagara. Nah itu silakan untuk mengajukan ke kita, ya, pelatihan apa yang bisa dilakukan. Oh, oke. Kalau dari, DTS sendiri, Pak, kalau misalkan mereka sudah lulus nih, Pak, dari program-program DTS ini, kira-kira ada penyaluran langsung ke industri gitu nggak, Pak, dari Kominfonya? Ada, kan kita punya itu platform namanya Simonas. Oh, Jadi Simonas. ya Simonas itu industri, nanti platform ini mau kita kembangkan ya, menjadi lebih bagus. Ya. Nanti industri, sekarang pun sudah ada itu kalau Mbak Mutiara masuk ke Simonas, ya, bisa install di HP. Nah, ini Oh, oke. ditayangkan nih Simonas tuh. Itu sekarang itu eh, yang ada pekerjaan yang dipostingkan itu ada 417. Nah, Oh, ini jadi bisa dari situ ya? ya lowong-lowongan ada di situ semua. Nah, nanti Oh, oke.
anak-anak yang sudah ikut DTS ini, mereka kita monitoring, ya. Sudah berapa persen yang sudah diterima oleh industri. Nah, nanti kalau selama 1 tahun atau 2 tahun mereka belum bekerja, maka mereka kita lakukan pelatihan, yaitu soft skill. Oh, oke. Berarti Ya, pelatihan berarti soft oh, skill-nya oke, Pak. bahasa Inggrisnya kita latih lagi. Terus kemudian bagaimana cara menjadi marketer yang bagus, kita latih lagi. Oh, oke. Berarti untuk, dari industrinya sendiri bisa masuk langsung ke Simonasnya untuk daftarin industrinya gitu, Pak? Iya, betul. Jadi mereka tinggal masuk ke Simonas, kayak job street itu loh. Ya. Oh, iya, yang ngerti-ngerti. Kayak Tech Jadi in nanti Asia juga ya? ya nanti kita kerjasama dengan LinkedIn, ya LinkedIn. Pernah masuk LinkedIn nggak? Nah, LinkedIn itu sama, ya. Dia menyediakan fasilitas untuk yang cari kerja dan yang menyediakan pekerjaan. Nah, nanti mereka Oh, bisa oke. ketemu di platform ini. Nanti Oh, kita oke juga oke. bahkan bisa menghitung scoring gitu ya. Jadi setiap orang itu talentanya kita skor. Nah, nanti dari industri juga begitu. Nah, dia mengajukan orang dengan apa kompetensinya, terus scoringnya berapa kita skor. Nanti siapa yang memenuhi scoring ini langsung muncul semua di situ. Nah, ini para pelamarnya langsung otomatis, terus kemudian industri itu tinggal memanggil aja mana yang sampai itu yang mau diambil atau dipekerjakan, tinggal dikontrak aja langsung. Oh, oke. Boleh deh nanti Sagara mungkin join di Simonas, biar kita bisa, mencari talenta-talenta yang kompeten ke depannya, Oh boleh, gitu. silakan. Yang mau sampai itu kompetensi kayak apa yang mau diinginkan, pasang aja iklannya di Simonas. Ya. Oke oke, siap. Syarat-syaratnya apa aja, nanti mereka ada yang daftar di situ. Oh, oke. Oke, Pak, nanti Nanti akan kita kembangkan software ini lebih otomatis gitu. Jadi oke. secara otomatis ketika industri itu mengisi ya, kompetensi yang dia inginkan, kemudian tahu-tahu langsung tersedia orang-orangnya, profilnya langsung ada di sebelahnya. Oh, oke oke. Oke, Pak, eee, mungkin, cukup, Pak, untuk, pembahasan kita kali ini. Mungkin terakhir nih, Pak, mungkin pesan untuk masyarakat ke depannya nih, Pak, untuk mengembangkan talenta digital tuh apa sih, Pak, dari Pak Hari sendiri? Ya, jadi masyarakat ini harus semangat ya, semangat untuk terus belajar. Ya, mumpung kita itu masih ada pandemi yang belum selesai, kan masyarakat harus berdiam di rumah nih. Ya, jadi Iya, berdiam di betul. rumah itu jangan tidur gitu ya. Nah, tetapi cari kompetensi-kompetensi untuk meningkatkan skill. Gitu. Nah, ini kan kita semuanya serba online. Supaya apa? Iya, Supaya belajar digital, ya tagline kita adalah makin cakep digital. betul. Makin cakep digital ya. Ya, makin cakep Iya, nih. Jadi tidak hanya pantun oke. aja yang cakep, tapi digital dan skillnya juga makin cakep. Makin cakep digital, boleh tuh, Pak. Besok saya pakai hashtag-nya, Pak, makin cakep digital. Oke, Pak Hari, mungkin, itu aja untuk, ngobrol bincang-bincang kita hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya next kita ada acara lagi untuk bisa ngobrol bareng sama Pak Hari nih, Pak, selaku Kepala Badan, Litbang SDM dari Kominfo. Nanti mungkin kita bisa, bincang-bincang lagi dan kerjasama lagi ke depannya ya, Pak. Silakan, silakan. Oke, Pak, mungkin, itu aja, Pak. Kebetulan Ya, juga waktunya juga sudah mepet nih, Pak. Kebetulan juga Bapak masih di kantor ya, Pak? ya, karena jam 4 nanti kita ada acara Nuzulul Quran sama Pak Menteri Oh oh, oke. Di mana tuh, Pak? di kantor, di gedung belakang Oh, sambil oke oke. sama nanti. Oke, Pak, Kan mungkin udah cukup tanggal 17 kan ini, 17 Ramadan ya.
Iya Kita betul. memperingatin Nuzulul Quran. Oh iya betul betul. Oke Pak, daripada nanti telat juga kan nanti Pak harinya. Jadi, mungkin, itu aja Pak, terima kasih sebelumnya dari saya, Bapak untuk bisa ngeluangin waktunya, berbicara dan berbincang-bincang dengan Sagara nih Pak. Saya perwakilan dari Sagara mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari untuk waktunya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa kerjasama lagi. Eee, Selamat sore Pak Hari, selamat, Selamat sore. mmm Selamat sore. Assalamualaikum. oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton Sagara X Leaders kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian yang, butuh untuk meningkatkan skill ke depannya, apalagi skill di bidang digital, karena 5 sampai mungkin 10 tahun ke depan itu digital akan terus berkembang. Nah, kalian bisa ikutin program-program dari pemerintah khususnya, program DTS ini dari, Kementerian Kominfo. Jadi kalian kalau misalkan mau, daftar, bisa langsung kembangin dirinya, diikutin programnya DTS. Oke, selamat sore semuanya. Thank you. Hey, we're Cigar Technology. We create websites and mobile applications. 6 years of implementing more than 150 projects, we've helped abroad industries from the biggest banks, corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now it is the time. Visit cigartechnology.com. Go big with Cigar and let's talk.